Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 681 Pria di balik tirai, Hutua, semuanya akan berjalan sesuai instruksi Tuan Norio. Hahaha. Kali ini Sony bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali masuk ke pasar China. Semua orang di sini memiliki kredit. Kalian bertiga sama. Kalian semua pasti akan dihargai dengan mahal. Tapi apakah kita terlalu berlebihan? Tidak peduli apa, kami juga orang Cina. Kami mengarang cerita untuk mencelakai sesama perusahaan China. Saya tidak merasa baik tentang ini. Tidak enak badan. Apa yang ada untuk tidak merasa baik? Ketika Anda bekerja di perusahaan lama Anda, bagaimana pemimpin Anda memperlakukan Anda? Berapa penghasilan Anda saat itu? Bahkan dengan bonus dan subsidi, apakah Anda mendapatkan lebih dari 500 RMB? Anda mendapatkan setidaknya 10.000 RMB sebulan. Berapa banyak ini dibandingkan dengan gaji Anda sebelumnya? Betul sekali. Kita semua melakukan ini demi uang. Kita perlu mendapatkan lebih banyak untuk keluarga kita. Seseorang mencoba membenarkan tindakan mereka dengan menggunakan keluarga mereka sebagai alasan. Beberapa pria sedang minum dan berdiskusi bersama. Di era sekarang, uang berbicara. Mereka tidak peduli dengan kebangsaan atau negara apapun. Mereka hanya melayani orang yang membayar mereka dengan baik. Orang-orang ini telah menerima instruksi dari perusahaan mereka untuk berbicara dengan supermarket Taihua. Perusahaan mereka ingin membawa produk mereka ke supermarket Taihua. Mereka pikir ini akan menjadi negosiasi yang mudah dan mereka akan mendapatkan kondisi yang baik. Mereka ingin mendapatkan beberapa kredit di depan bos mereka. Tapi supermarket Taihua tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Wakil manajer umum supermarket Taihua bahkan mengatakan kepada mereka secara langsung bahwa mereka tidak tertarik untuk bekerja dengan mereka. Orang-orang ini tidak punya pilihan selain melapor ke atasan mereka. Pada akhirnya, penanggung jawab operasi Sony Asia memberitahu Old Hu bahwa Norio Ohga ingin mereka memikirkan cara untuk membuat masalah bagi supermarket Taihua. Akan lebih baik jika mereka bisa membuat masalah besar bagi mereka. Supermarket Taihua ini sangat menguntungkan. Jika mendapat masalah, Feng Yu, Fu Guangzheng dan yang lainnya pasti akan terganggu. Kemudian, mereka tidak akan punya waktu untuk memfokuskan energi mereka pada Aiwa Electronics dan Win and Rain Electronics. Feng Yu bahkan mungkin harus menggunakan dana dari kedua perusahaan ini untuk membantu Taihua Supermarket Corporation. Dengan cara ini, pengembangan teknologi DVD mereka akan melambat. Sony, Toshiba, dan perusahaan lain akan memiliki kesempatan untuk menyalip Win and Rain Electronics, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengakuisisi Win and Rain Electronics. Jadi, Hutua berkumpul dengan beberapa orang lain untuk memikirkan sebuah rencana. Mereka datang dengan sebuah ide. Menuduh Taihua Supermarket Corporation dan meledakkan penolakan mereka oleh Taihua Supermarket. Mereka meningkatkan masalah ini menjadi perselisihan internasional untuk menjadikan kami sebagai petinggi untuk menekan perusahaan supermarket Taihua. Keempatnya adalah mantan pejabat pemerintah, dan mereka fasih menggunakan metode seperti itu. Setiap insiden yang meningkat ke tingkat seperti itu bukanlah masalah kecil. Tetapi mereka berempat tidak tahu bahwa mereka telah meninggalkan dinas pemerintah selama bertahun-tahun dan China sekarang menjadi negara yang sedang naik daun. Arsitek kepala masih ada, dan dia seperti bendera yang mencegah negara-negara imperialistik lainnya menargetkan China. Ketika China bernegosiasi dengan Jepang tentang kerjasama, sikap China menjadi tegas.
Tetapi karena China tidak terbiasa dengan hukum internasional, ada banyak celah dalam perjanjian tersebut. Celah ini dimanfaatkan oleh perusahaan Jepang. Tapi itu lelucon untuk mengatakan Cina takut Jepang. Jepang adalah tipe yang menyerah pada yang kuat. Tentu saja, jika mereka yang lebih kuat, mereka akan mencoba memperbudak orang lain. Pada akhir tahun 80-an, perekonomian Jepang telah mencapai puncaknya. Mereka merasa bahwa mereka adalah ekonomi terkuat di dunia dan mencoba untuk membeli seluruh Amerika. Pada akhirnya, gelembung ekonomi Jepang pecah, dan pasar sahamnya ambruk. Real estate mereka, yang menopang perekonomian mereka, ambruk. Banyak perusahaan manufaktur mereka bangkrut, dan ekonomi Jepang menurun. Karena kesombongan mereka, mereka membayar harga yang mahal. Semua ini terjadi ketika China berusaha mengembangkan ekonominya dan kekurangan teknologi. Uni Soviet sedang dalam kekacauan pada waktu itu, dan Cina tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Jadi, China menggunakan sumber dayanya untuk bertukar dengan Jepang dalam upaya meningkatkan teknologi dan kekuatan ekonomi China. Jepang juga membutuhkan pasar yang luas untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Jadi, kedua belah pihak mengabaikan permusuhan mereka sebelumnya dan mulai bekerja sama di banyak bidang ekonomi. Saat itu, kedua belah pihak juga memiliki musuh yang sama, yaitu AS. Perjanjian kerjasama kedua negara ini tidak salah. Kebijakan yang ditetapkan dan arah umum kesepakatan ini adalah benar. Tapi ada masalah ketika orang-orang di bawah mulai menerapkan kebijakan. Awalnya, ketika orang Jepang datang ke China untuk berinvestasi, mereka low profile. Bagaimanapun, mereka dikalahkan oleh AS, dan karena kekalahan ini, mereka menyimpan sifat arogan mereka di hati mereka. Tetapi setelah mereka tiba di Tiongkok dan dibohongi oleh pejabat lokal Tiongkok itu, mereka mulai menunjukkan warna aslinya. Mereka mulai membenci Cina dan memandang rendah Cina. Mereka merasa bahwa mereka dapat mengendalikan Cina melalui cara-cara ekonomi, dan Jepang akan bangkit kembali ke puncaknya. Dengan demikian, banyak pabrik investasi Jepang muncul di Cina. Pabrik-pabrik ini tidak seperti pabrik-pabrik lain yang diinvestasikan oleh negara-negara barat. Pabrik-pabrik ini mengabaikan kerusakan lingkungan selama mereka melihat keuntungan. Orang Jepang tahu bahwa selama pejabat lokal mendapat kredit politik mereka, mereka akan membantu pabrik untuk menutupi. Bahkan jika ada pejabat yang menolak membantu mereka, mereka akan berubah pikiran setelah pabrik memberi mereka sejumlah uang. Semua ini membuat orang Jepang semakin sombong. Tetapi karena perusahaan-perusahaan Jepang ini menghasilkan uang di China, Sony mengalami pukulan berat. Pertama, ini adalah pasar Walkman yang sangat menguntungkan. Pasar ini diambil dari mereka oleh Aiwa. Jika Aiwa masih di bawah mereka, tidak apa-apa. Tapi Norio Ohga telah menjual saham Aiwa dengan harga murah kepada Feng Yu, dan ini menjadi masalah bagi Sony. Produk Sony yang paling penting di Cina adalah Walkman dan pemutar CD. Tapi gerakan produk anti-Jepang tiba-tiba muncul di China, dan produk Sony menjadi tidak populer dalam semalam. Karena itu, Sony keluar dari pasar Cina, dan banyak perusahaan Jepang lainnya juga sangat terpengaruh oleh gerakan ini. Tapi Sony paling terpengaruh. Mereka harus mundur dari pasar Cina. Perusahaan-perusahaan lain masih mampu bertahan dari badai. Kemudian, Wind and Rain Electronics menemukan pemutar VCD. Ini mengalahkan industri terkuat Jepang, yang merupakan industri elektronik, dan Wind and Rain mengeluarkan otorisasi paten untuk banyak perusahaan kecuali Sony. Wind and Rain Electronics dan Sony juga bersaing untuk standar DVD. Kedua faksi mendapat dukungan dari berbagai perusahaan dan telah membentuk aliansi untuk menetapkan standar industri.
Dapat dikatakan bahwa jika ada satu perusahaan yang paling membenci Feng Yu, itu adalah Sony. Setelah Old Hu dan 3 perwakilan lainnya datang dengan ide ini, orang pertama yang setuju adalah Norio Ohga. Jika bukan karena Feng Yu, dia tidak akan menjadi penjabat presiden sekarang. Dia akan menjadi presiden yang sebenarnya. Sony akan memperkenalkan konsol game PlayStation-nya. Jika mereka menyerah di pasar China, itu akan sia-sia. Nintendo pernah gagal di China sebelumnya, tapi bukan berarti Sony akan gagal. Kali ini, semua karyawan di kantor Sony China semuanya orang China. Norio Ohga mendengarkan laporan Old Hu melalui telepon dan sangat gembira. Feng Yu, Feng Yu. Saatnya Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Saat Anda mencoba menyelamatkan diri, Sony kami akan masuk kembali ke pasar Cina. Bab 682 Perang kata-kata di media kurang dari kebanggaan China atau aib China. Lebih besar dari kurang dari Taihua Supermarket meremehkan orang lain lebih besar dari. Kurang dari perselisihan internasional muncul dari perselisihan bisnis. Lebih besar dari, ini adalah berita utama yang muncul di surat kabar di seluruh China. Ini dibahas bahkan di program radio. Ini bukan lagi perselisihan bisnis kecil. Sekarang menjadi perselisihan yang parah antara kedua negara. Taihua Supermarket Corporation adalah jaringan supermarket terbesar di Cina dan telah menaungi semua peniru lainnya di banyak provinsi. Ini telah menyebabkan banyak ketidakbahagiaan bagi banyak orang, terutama pusat perbelanjaan lokal dan perusahaan milik negara. Sekarang, semua orang ingin memberi Taihua Supermarket Corporation tendangan ketika mereka sedang down. Sebelum kejadian ini, orang-orang ini tidak dapat menemukan alasan untuk mencari kesalahan di supermarket Taihua. Tapi sekarang, ada alasan bagus. Mereka hanya harus ikut dan akan bisa membuat supermarket Taihua sakit kepala. Mal mereka akan dapat mengambil keuntungan dari kejadian ini. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa memenangkan beberapa pelanggan supermarket Taihua. Media tidak sepihak. Beberapa media telah menerbitkan artikel yang objektif. Salah satunya adalah kurang dari People's Daily lebih besar dari sebuah surat kabar nasional. Artikel tersebut mengatakan bahwa insiden ini masih dalam penyelidikan dan masyarakat tidak boleh mendengarkan satu sisi dari cerita dan menyimpulkan bahwa supermarket Taihua salah. Juga, tidak peduli apakah supermarket Taihua ditemukan salah atau tidak, pemerintah Beijing tidak memiliki alasan atau kewajiban untuk meminta maaf kepada pemerintah Jepang. Jika supermarket Taihua terbukti tidak bersalah, maka perusahaan Jepang harus keluar dan meminta maaf. Artikel itu tidak banyak bicara tentang pemerintah Jepang, tetapi perusahaan-perusahaan besar Jepang itu sangat erat hubungannya dengan pemerintahan mereka. Jika perusahaan-perusahaan itu meminta maaf, maka itu sama saja dengan memberikan tamparan keras kepada pemerintah Jepang. Selanjutnya, ini hanya tindakan sementara. Jika ada bukti bahwa perusahaan Jepang telah salah menuduh supermarket Taihua, pemerintah Jepang tidak akan lolos begitu saja. Meskipun kurang dari People's Daily lebih besar dari menerbitkan artikel ini tidak berpengaruh seperti artikel yang tak terhitung jumlahnya yang diterbitkan di banyak surat kabar lokal lainnya. Otoritas lokal menggunakan pengaruh mereka, ditambah dengan perusahaan Jepang yang membayar agen surat kabar tersebut, sebagian besar orang berpihak pada mereka. Orang-orang merasa bahwa supermarket Taihua telah mempermalukan Cina. Tapi, mereka masih lebih suka berbelanja di Taihua Supermarket karena barang di sana lebih murah. Feng Yu mencibir saat dia melihat tumpukan koran di atas mejanya. Semakin banyak artikel yang diterbitkan surat kabar ini, semakin sulit mereka jatuh ketika Iron Fist Su keluar dan menunjukkan dukungannya untuk supermarket Taihua.
Tentu saja, Feng Yu tidak akan duduk di sana untuk membiarkan reputasi supermarket Taihua dipukuli. Dalam hal perang kata-kata, Feng Yu adalah ahlinya. Itu hanya menulis artikel dan membuat berita. Feng Yu telah melalui era internet, di mana itu dipenuhi dengan berita sensasional. Argumen atas media ini tidak pernah menjadi masalah bagi Feng Yu. Kurang dari mengapa orang akan mempercayai tuduhan. Lebih besar dari kurang dari kelas 1, orang asing, kelas 2, pejabat, kelas ketiga, suku minoritas, kelas keempat, Hans. Lebih besar dari kurang dari penjarahan perusahaan Jepang di China, lebih besar dari kurang dari mengapa supermarket Taihua menolak perusahaan-perusahaan itu. Lebih besar dari apakah Cina masih merupakan masyarakat konservatif lama? Mengapa orang masih berpikir bahwa apapun yang dilakukan orang asing selalu benar? Mengapa orang asing diperlakukan sebagai seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi? Ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan oleh orang lain, apakah hakim akan mencairkan hukuman berdasarkan tuduhan sepihak dan tidak memerlukan bukti? Kemudian, siapapun yang memulai gugatan akan menjadi pemenangnya. Menyembah orang asing secara membabi buta adalah praktik yang mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah beberapa pejabat kami menyembah orang asing. Mereka adalah akar dari masalah ini, dan mereka menyebabkan orang-orang di bawah mereka mengikuti jejak mereka. Apakah rumput tetangga lebih hijau? Yang paling banyak berkontribusi untuk negara ini adalah orang Cina dan bukan orang asing. Orang asing itu datang ke China untuk berinvestasi hanya untuk keuntungan dan bukan untuk membantu kami. Mereka tidak datang ke China untuk apa-apa. Mereka semua adalah pengusaha. Sekelompok pengusaha yang ingin mendapatkan uang dari China. Orang asing mengklaim bahwa mereka membantu kami untuk membersihkan sampah kami dan telah menjual produk kami dengan harga yang lebih murah. Ini semua bohong. Perusahaan Jepang yang membeli apa yang disebut sampah dari kami mengandung sumber daya yang langka. Mereka mengambil elemen tanah jarang kami yang berharga dari kami dan kemudian memprosesnya menjadi komponen elektronik. Mereka kemudian akan menjual komponen ini kembali kepada kami. Biaya mereka sedikit, tetapi mereka melebih-lebihkan biaya mereka untuk mendapatkan uang kami. Apakah teknologi pemurnian berteknologi tinggi ini sangat sulit? Negara kita juga dapat memperbaiki elemen tanah jarang ini. Tetapi kami tidak memperhatikan ini sebelumnya. Dan ketika kami menyadari apa yang terjadi, ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Adil. Inilah yang ditekankan oleh supermarket Taihua. Setiap perusahaan yang ingin memasuki supermarket Taihua kami akan diperlakukan dengan adil. Perwakilan dari Sony, Toshiba, telah datang ke perusahaan kami untuk menuntut perlakuan khusus. Mereka berpikir bahwa produk Jepang mereka lebih baik daripada yang lain dan mereka tidak perlu memberikan imbalan apapun. Mereka berpikir bahwa perusahaan Jepang lebih signifikan daripada semua perusahaan lain. Salah satu alasan mengapa perusahaan kami menolaknya adalah karena kami tidak memiliki ruang lagi untuk mereka. Merek mitra kami telah memenuhi rak dengan produk mereka. Kami tidak akan memutuskan kontrak kami dengan merek lain dan meminta mereka untuk mengeluarkan produk mereka dari rak hanya untuk membiarkan merek Jepang ini menjual produk mereka di supermarket Taihua. Alasan lainnya adalah kami memiliki banyak merek impor lain yang kualitasnya lebih tinggi daripada produk beberapa perusahaan itu. Supermarket Taihua memiliki kewajiban untuk menyediakan produk terbaik bagi pelanggan kami. Kami tidak akan mempromosikan produk beberapa perusahaan itu hanya karena mereka pikir produk mereka adalah yang terbaik di dunia. Feng Yu dan yang lainnya telah membuat orang membaca banyak artikel dan menerbitkannya di majalah-majalah terkemuka dan surat kabar provinsi. Artikel-artikel ini mulai mengubah opini publik tentang kejadian ini. Artikel-artikel ini telah meningkatkan penjualan surat kabar,
dan Taihua Supermarket Corporation telah membayar agen surat kabar untuk menerbitkannya. Mengapa agen surat kabar menolak mereka? Meskipun beberapa pemerintah daerah harus turun tangan untuk campur tangan, sebagian besar agen surat kabar masih menerbitkan artikel ini. Karena insiden ini menjadi lebih intens, Fu Guangzheng, Li Zekai dan yang lainnya kembali ke Beijing. Mereka ingin berdiskusi dengan Feng Yu tentang bagaimana menangani krisis ini. Saudara Feng, memiliki perang kata-kata di surat kabar. Apakah solusi Anda untuk insiden ini? Li Zekai mengerutkan kening. Perang kata-kata adalah hal biasa di Hong Kong. Itu bisa dilihat hampir setiap hari di koran mereka. Beberapa argumen antara selebriti, beberapa antara penulis, pengusaha, dan politisi. Ada beberapa argumen atas kasus hukum. Laporan dan artikel diterbitkan di surat kabar untuk mempengaruhi opini publik. Tetapi sulit untuk menemukan pemenang dalam perang kata-kata ini. Juga, ini akan menyeret untuk waktu yang lama. Taihua Supermarket Corporation tidak bisa menunggu selama mereka masih membangun merek mereka dan memperluas operasi mereka sekarang. Jika reputasi supermarket Taihua terpengaruh, maka mereka akan tamat. Supermarket mungkin masih dapat terus beroperasi, tetapi akan sulit bagi mereka untuk membuka cabang baru. Kota-kota yang ingin mendatangkan supermarket Taihua mungkin tidak begitu antusias lagi dan tidak akan menawarkan kondisi yang baik. Bahkan jika itu hanya pajak yang lebih rendah, jumlah total dalam setahun cukup besar. Jika supermarket Taihua bisa mendapatkan konsesi untuk bidang tanah dan manfaat lain seperti membangun halte di sekitar supermarket mereka, itu akan cocok untuk pengembangan supermarket mereka. Tapi semua ini tergantung pada citra merek supermarket Taihua. Jika supermarket Taihua diketahui telah mempermalukan China, maka mereka tidak akan mendapatkan semua keuntungan ini, dan banyak kota tidak akan bernegosiasi dengan mereka. Salah satu alasan mengapa Fu Guangzheng, Li Zekai, dan yang lainnya kembali ke Beijing adalah karena pembicaraan mereka dengan beberapa kota telah terhenti. Kota-kota menuntut kondisi yang keras dan menerapkan persyaratan baru secara tiba-tiba. Bahkan ada beberapa kota yang menghentikan negosiasi mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka tinggal di kota-kota itu, tidak akan ada kemajuan, dan mereka mungkin juga kembali ke Beijing untuk melihat apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu situasi ini. Setelah mendengar pertanyaan Li Zekai, Feng Yu tertawa. Ini bukan satu-satunya langkah yang kami ambil. Ini hanya untuk merangsang mereka lebih jauh dan membuat mereka membalas lebih keras. Lihat informasi ini. Saya telah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi ini beberapa waktu lalu. Jika informasi ini dirilis ke publik, apakah menurut Anda kita akan kalah dalam perang opini publik? Li Zekai mengambil dokumen itu dan memberikan sebagian kepada Fu Guangzheng. Keduanya membaca dokumen itu dengan serius. Semakin banyak mereka membaca, semakin mereka marah. Perusahaan Jepang ini harus diusir dari China. Jika informasi ini akurat, maka kami tidak akan kalah dari mereka. Saya tidak pernah berharap pabrik-pabrik Jepang ini beroperasi seperti ini di China. Mereka berpikir bahwa ini adalah beberapa dekade yang lalu. Fu Guangzheng menjawab dengan marah. Seharusnya tidak cukup hanya memenangkan opini publik. Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut dapat mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan mengikuti peraturan China. China yang tidak mengambil tindakan apapun, dan itu bukan urusan mereka. Juga, mereka akan mengklaim bahwa kami mendiskriminasi perusahaan Jepang. Apa yang bisa kami balas atas klaim ini? Li Zekai bertanya. Dari atas ke bawah. Saya akan menghubungi perusahaan di forum DVD dan meminta mereka untuk berbicara mewakili kami secara internasional dan pada saat yang sama, menekan Sony, Toshiba, dan yang lainnya.
Saya juga berharap saudara Kai akan meminjam pengaruh ayahmu untuk mengeluarkan peringatan kepada perusahaan-perusahaan itu. Misalnya, Anda akan menghentikan saluran distribusi mereka dengan membatasi mereka menggunakan port keluarga Anda. Saya juga mendapat janji dari atasan. Pemerintah China akan campur tangan dan berbicara dengan pemerintah Jepang. Feng Yu berkata dan menunjuk ke atas. Fu Guangzheng dan Li Zekai ingat pejabat tinggi China yang datang ke upacara pembukaan mereka. Orang itu akan membantu mereka. Jika pemerintah China mendukung mereka, maka mereka pasti akan menang. Li Zekai berpikir sejenak dan berkata, saya perlu berbicara dengan ayah saya terlebih dahulu. Saya hanya meminta bantuannya. Saya tidak memaksa dia. Tentu saja, jika ayahmu ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pejabat tinggi Tiongkok, maka dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak perlu berusaha meyakinkannya. Saudara Fu, bisakah Anda memberitahu paman tertua Anda bahwa harga saham perusahaan-perusahaan itu mungkin akan segera turun? Ini adalah saat yang tepat untuk memasuki pasar. Minta dia menggunakan semua triknya untuk menekan harga saham perusahaan-perusahaan itu. Bahkan jika harga saham perusahaan besar itu turun 1%, kerugiannya akan mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan itu pasti akan memikirkan cara untuk menaikkan harga sahamnya. Feng Yu dan yang lainnya akan mendapat untung dari ini. Oke. Saya akan berbicara dengan paman tertua saya. Feng Yu menunjukkan satu jari. Pemenang akan diumumkan dalam 1 minggu. Bab 683 polusi. Ketika supermarket Taihua menerbitkan artikelnya, orang-orang mulai meragukan perusahaan Jepang, terutama 4 perusahaan tersebut. 4 perusahaan juga mulai melakukan pembalasan. Mereka menerbitkan artikel di koran tentang skala perusahaan mereka. Mereka berbicara tentang berapa banyak perusahaan yang telah mereka investasikan di Cina dan menciptakan berapa banyak pekerjaan untuk orang Cina. Mereka juga mengungkapkan berapa banyak pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah China. Dengan kata lain, mereka memberitahu semua orang bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian China. Mereka juga memamerkan posisinya di 500 perusahaan teratas dunia. Ini untuk menunjukkan betapa kuatnya perusahaan mereka dan secara tidak langsung menyatakan bahwa pemerintah China yang meminta mereka untuk datang ke China. Sekarang, 4 perusahaan ini diperlakukan tidak adil, terutama oleh Taihua Supermarket Corporation. Sikap Taihua Supermarket Corporation terhadap mereka telah membuat mereka sangat sedih. Ketika orang-orang membaca laporan ini, mereka cemas. Jika pabrik-pabrik ini pindah dari China, banyak orang akan kehilangan pekerjaan, dan ekonomi China akan tamat. Apa yang dikatakan 4 perusahaan itu adalah lelucon. Tanpa perusahaan Jepang ini, tidak ada perusahaan lain dari negara lain yang akan berinvestasi di China. Pemerintah daerah tidak bisa menginvestasikan diri mereka sendiri. Jika pabrik-pabrik itu dipindahkan dari China, mereka tidak akan menderita kerugian. Sebenarnya, kerugian siapa yang akan lebih signifikan jika mereka keluar dari China? Ketika Feng Yu membaca artikel ini, dia menghela nafas. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan. Feng Yu segera menghubungi agen surat kabar untuk menerbitkan artikel tersebut. Dia juga menelepon kepala stasiun Jia dan menyuruhnya untuk menayangkan episode kurang dari Focus Report lebih besar dari yang telah mereka rekam sebelumnya. Kurang dari keracunan timbal pada beberapa pekerja di pabrik elektronik Toshiba. Lebih besar dari kurang dari polusi tingkat tinggi di pembuangan limbah pabrik Sharp. Lebih besar dari kurang dari proporsi pabrik Jepang di China. Lebih besar dari kurang dari polusi logam berat akan memperpendek umur lebih dari 20 tahun. Lebih besar dari semua berita utama ini mengarah ke perusahaan Jepang. Kali ini,
Feng Yu menggunakan pencemaran lingkungan untuk menyerang mereka. Feng Yu telah menunggu Sony dan perusahaan lainnya mengumumkan seberapa besar mereka. Jika tidak, berita ini tidak akan berdampak signifikan. Sekarang adalah waktunya. Gambar, orang, dan lokasi semuanya dinyatakan dengan jelas. Ada juga dokter independen dan pemerhati lingkungan yang mengungkapkan pandangan profesional mereka. Mereka meningkatkan kredibilitas laporan. Meskipun laporan ini mungkin tidak membuat semua orang percaya tentang polusi yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sebagian besar orang masih mempercayai laporan tersebut. Orang biasanya lebih memperhatikan berita negatif. Laporan-laporan ini terlalu mengejutkan. Di malam hari, kurang dari Focus Report lebih besar dari menayangkan episode khusus yang berbicara tentang pencemaran lingkungan. Komponen listrik lebih banyak mengandung logam berat, dan debitnya harus diatur. Jika orang meminum air yang tercemar logam berat, mereka akan jatuh sakit. Mereka akan merasa lelah, rambut rontok, lesu, dan kesulitan bernapas. Jika lebih parah, bisa menyebabkan gagal jantung. Terlepas dari internasional atau di Cina, ada peraturan ketat tentang kadar logam berat. Sekarang, kita akan melihat hasil uji laboratorium dari sampel air yang diambil dari saluran pembuangan di dekat pabrik Toshiba. Reporter Sui, saya seorang peneliti di kontrol kualitas air Beijing. Profesor Li Changtian, analisis sampel air ini dilakukan oleh kami. Bagaimana hasil tesnya? Sui Junyi bertanya. Peneliti menggelengkan kepalanya. Kontaminasi logam berat setidaknya 8 kali di atas kadar yang diatur. Beberapa sampel lebih dari 46 kali. Air ini tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Jika orang menggunakan air ini untuk mencuci pakaian, mereka juga akan jatuh sakit. Pencemaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Ini akan menyebabkan mutasi pada tanaman dan hewan di dekatnya. Tanaman mungkin membutuhkan beberapa generasi mutasi sebelum mereka dapat menahan polusi. Tapi berapa generasi yang dibutuhkan sebelum tubuh kita bisa menahan ini? Siapa yang mau memperpendek umur mereka menjadi maksimal hanya 50 tahun? Tunggu, Profesor Lee, apa yang Anda maksud dengan umur 50 tahun? Sui Junyi tiba-tiba menyela. Itu yang saya katakan. Jika seseorang hidup dalam kondisi seperti itu, mereka tidak akan dapat hidup lebih dari 30 tahun secara teori. Tapi kami telah memperhitungkan peningkatan kekebalan tubuh orang-orang ini. Bahkan dengan perawatan medis, tidak mungkin bagi mereka untuk hidup lebih dari 50 tahun. Peluang mereka terkena kanker lebih dari 10.000 kali dibandingkan dengan orang biasa. 10.000 kali. Sui Junyi terkejut. Dia tidak menyangka kontaminasi ini begitu parah. Betul sekali. Inilah sebabnya saya menyarankan orang-orang yang tinggal di dekat pabrik untuk melakukan pemeriksaan tubuh. Mereka harus memeriksa untuk melihat apakah mereka terkena kontaminasi logam berat. Ini semua disebabkan oleh pabrik-pabrik di sana. Mereka harus bertanggung jawab. Hai, saya seorang peneliti di Laboratorium Penelitian Kualitas Udara China. Profesor Zhao Ligang. Kami telah mengumpulkan sampel dari asap yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik elektronik ini. Sampel mengandung konsentrasi tinggi partikel timbal. Partikel timbal ini dilepaskan oleh tungku suhu tinggi pabrik tersebut. Partikel-partikel ini dapat dihilangkan dengan penyaringan dengan mudah. Saya ingin tahu mengapa pabrik-pabrik ini tidak menyaring asap dan melepaskannya secara langsung. Pabrik-pabrik ini memang memiliki perangkat filtrasi. Mengapa mereka tidak menggunakannya? Apakah perangkat itu untuk pertunjukan, atau apakah mereka mencoba menghemat biaya? Mereka tidak peduli dengan pencemaran lingkungan. Seperti yang bisa dilihat semua orang, ini di luar pabrik. Ada banyak kabut asap.
Kami akan mewawancarai beberapa orang yang lewat tentang situasi di sini. Selamat siang, Matt. Saya reporter Sui Junyi dengan CCTV. Aku mengenalmu. Saya suka menonton program Anda. Program CCTV diproduksi dengan sangat baik. Wanita paruh baya itu berkata dengan penuh semangat. Terima kasih atas pujian Anda. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Ada banyak kabut asap di sekitar sini. Apakah Anda masih ingat kapan ini dimulai? Ketika disebutkan ini, wanita itu menunjuk ke sebuah pabrik dengan marah. Kabut asap muncul setelah pabrik itu pindah ke sini. Dulu, tempat ini bersih dan indah. Lihat tempat ini sekarang. Udara memiliki bau yang menyengat. Kami telah mengeluh kepada atasan, tetapi tidak ada yang peduli. Kamera memperbesar pabrik itu. Pabrik Toshiba Cina XXX. Aku belum selesai. Masih ada suara keras terus-menerus. Bisakah kamu mendengarnya? Kebisingan berlanjut siang dan malam. Kami bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana dengan sekarang? Sui Junyi bertanya. Sekarang, kami semua sudah terbiasa. Wanita itu menjawab tanpa daya. Anak saya bekerja di provinsi lain setelah dia lulus. Ketika dia belajar, dia tidak mau pulang. Dia akan mulai batuk parah ketika dia kembali. Kami akan pindah dalam 2 tahun lagi. Tempat ini tidak cocok untuk ditinggali. Seluruh episode berbicara tentang polusi yang disebabkan oleh pabrik-pabrik ini. Tetapi pemirsa dapat melihat bahwa pabrik-pabrik ini dipilih secara khusus. Semua pabrik yang ditampilkan dalam program adalah milik Toshiba dan 3 perusahaan lainnya. Sekarang, tidak ada yang mendukung perusahaan-perusahaan itu. Semua orang mulai mengarahkan jari mereka pada mereka. Pengusaha jahat ini menghasilkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia. Bab 684 api menyebar ke rumah bagian 1 dari 2, di Cina, arus berubah, dan semua orang memarahi Sony, Toshiba, dan 2 perusahaan lainnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Fu Guangzheng dan Li Zekai kembali ke Hong Kong. Li Zekai sedang berbicara dengan ayahnya, berharap dia memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan itu. Saat ini, angkutan utama adalah melalui laut, dan Superman Lee adalah raja pelabuhan. Ini juga alasan mengapa Superman Lee adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dalam hal pengaruh, dia lebih berpengaruh daripada para taipan yang berperingkat di atasnya. Ini karena Superman Lee dapat memilih untuk menjadi kejam. Dia dapat memilih untuk tidak mendapatkan uang Anda, tetapi biaya transportasi Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan tidak mau menyinggung Superman Lee. Investasi Superman Lee yang paling signifikan adalah pelabuhan, diikuti oleh properti, energi, teknologi, Meskipun mengelola pelabuhan tampaknya tidak lebih menguntungkan daripada properti, pelabuhan adalah aset terbesar Superman Lee. Dia bisa menggunakan pelabuhannya untuk mempengaruhi politik negara lain. Superman Lee tenang seperti biasanya. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, sebelum bertanya pada Li Zeju, bagaimana menurutmu? Li Zeju menatap ayah dan adiknya dan bertanya dengan serius. Saya pikir kita harus memberi perusahaan-perusahaan itu beberapa peringatan. Perusahaan-perusahaan Jepang itu tahu bahwa keluarga kami memiliki saham di Taihua Supermarket Corporation dan adik laki-lakinya masih menjadi ketua. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami dengan membuat klaim itu. Jika Jepang ingin mengekspor produknya ke barat atau bagian lain Asia, cara transportasi yang paling nyaman dan ekonomis adalah dengan angkutan laut. Perusahaan-perusahaan Jepang itu ingin memiliki suara di pelabuhan. Jika bukan karena mereka, kita tidak perlu menghabiskan lebih banyak lagi ketika kita memperoleh beberapa port tersebut. Sekarang, saatnya untuk memberi mereka pelajaran.
Kita harus memberitahu mereka konsekuensi dari menyinggung keluarga Li kita. Juga, saya merasa bahwa pemerintah China mungkin akan duduk dan tidak melakukan apapun terkait insiden ini. Keluarga kami memiliki saham di supermarket Taihua, dan pemerintah China telah memberikan perhatian khusus kepada perusahaan kami. Dengan memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, seharusnya sejalan dengan apa yang menjadi niat pemerintah China. Kami akan dapat meningkatkan kesan kami dengan pemerintah China. Ini juga merupakan keuntungan. Superman Lee mengangguk, pemerintah China tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mendukung kita. Jangan lupa orang itu masih ada. China adalah kekuatan yang meningkat. Tidak ada negara lain yang bisa mengabaikan. Tidak peduli negara mana yang dihadapi China, pemerintah China akan mengambil sikap tegas. Insiden ini telah meningkat dari perselisihan bisnis ke tingkat internasional. Orang itu tidak akan pernah menyerah pada Jepang. Mata Li Zekai bersinar. Ayah, kamu setuju dengan ini? Ya. Mengapa saya harus tidak setuju? Saya juga memiliki saham di supermarket Taihua. Memberi contoh kepada orang lain adalah taktik sejak zaman kuno. Kami ingin orang lain mengikuti aturan kami dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain. Sekarang, beberapa perusahaan itu memberi kami kesempatan untuk menunjukkan pengaruh kami. Zeju, telepon sekarang. Beritahu semua pelabuhan kami untuk membatasi kapal beberapa perusahaan itu agar tidak berlabuh. Jangan biarkan segelintir perusahaan itu menurunkan barangnya di pelabuhan kita. Jika perusahaan-perusahaan itu menanyakan alasannya, katakan saja kepada mereka bahwa kami tidak memiliki alasan apapun untuk mereka. Superman Lee mungkin terlihat seperti orang baik biasanya. Tapi dia menakutkan ketika datang pada saat-saat seperti ini. Oh, Feng Yu juga meminta keluarga Fu untuk menekan harga saham beberapa perusahaan itu dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan keuntungan. Haruskah kita bergabung dengan mereka? Li Zekai bertanya. Kita tidak perlu mencampuri harga saham. Kami berbeda dari Fu Rongqi. Perusahaannya berurusan dengan pasar keuangan dan memiliki banyak pengalaman. Risiko melakukan ini sangat tinggi, dan kita bisa dengan mudah mendapat masalah. Jika memungkinkan, kami akan menjauh dari daerah ini. Kami hanya akan berpartisipasi jika mereka meminta bantuan kami. Paman, Feng Yu mengatakan bahwa dia telah memanggilmu. Dia ingin menekan saham beberapa perusahaan itu dan kemudian mengambil kesempatan untuk memperoleh saham mereka untuk menghasilkan uang. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa sudah waktunya. Aku tahu, kali ini saya akan menangani ini secara pribadi. Guangzheng, apa peluang kita menang dalam insiden ini? Tanya Fu Rongqi. Saya pikir kami memiliki lebih dari 95% peluang untuk menang. Oh, mengapa Anda berpikir begitu? Beberapa perusahaan itu bernilai beberapa miliar. Mereka semua adalah perusahaan multinasional. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Anda sangat yakin bahwa Anda semua akan menang? Fu Rongqi bertanya balik padanya. Kami juga mendapat dukungan dari pemerintah China. Feng Yu sudah mendapatkan bantuan dari para petinggi. Juga, pemerintah China akan mendapat manfaat dengan mendukung kami. Meskipun ekonomi Jepang tampaknya lebih kuat dari China, semua orang tahu potensi pasar China. Banyak negara ingin berdagang dengan China, dan karena itu, pemerintah China lebih percaya diri untuk menghadapi Jepang. Juga, Feng Yu mengatakan bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi di Jepang. Saya pikir dia masih memiliki beberapa trik lain di lengan bajunya. Kamu tidak tahu apa rencananya dan kamu percaya bahwa kamu semua akan berhasil? Tanya Fu Rongqi.
Fu Guangzheng tersenyum licik, ada juga satu hal lagi yang menegaskan kepercayaan diri saya. Anda telah setuju untuk membantu Feng Yu menekan harga saham beberapa perusahaan itu. Hahaha. Presiden, ini koran hari ini. Asisten Norio Ohga memberikan koran itu kepadanya. Dia berhenti sejenak dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu padanya. Apa masalahnya? Presiden, tolong lihat koran dulu, kata asisten itu. Koran? Apakah ada berita penting hari ini? Apakah ada laporan tentang penjualan PlayStation kami? Apakah Nintendo memperkenalkan konsol game baru untuk bersaing dengan kami? Norio Ohga melihat kertas-kertas itu. Ketika dia melihat berita utama, wajahnya berubah. Pabrik Toshiba, Sony dan beberapa perusahaan lain di China telah menyebabkan polusi yang serius. Kesehatan dan keselamatan pekerja diabaikan, dan banyak cedera terkait pekerjaan diabaikan. Pemerintah China prihatin dengan insiden ini dan ingin penyelidikan dilakukan pada perusahaan-perusahaan ini. Perusahaan Jepang yang terlibat telah mencoreng citra Jepang dan merusak reputasi Jepang. Perekonomian Jepang juga akan terpengaruh karena kejadian ini. Apa artinya ini? Sony tidak memiliki pabrik di China. Setelah Sony dan Toshiba bermitra, pabrik Toshiba di China membantu Sony memproduksi produk mereka. Tapi apa hubungan polusi dan cedera terkait pekerjaan yang disebabkan oleh pabrik Toshiba dengan Sony? Mengapa Sony disebutkan dalam berita? Juga, masalah ini telah meledak ke proporsi ini, kenapa saya tidak menyadarinya? Ini sudah dilaporkan di surat kabar Jepang, dan itu tidak baik untuk citra merek Sony. Bab 685 api menyebar ke rumah bagian 2 dari 2 Presiden Panasonic tiba di tempat kerja dan bertanya kepada asistennya, apakah surat kabar yang kami kendalikan, melaporkan tentang keributan yang disebabkan oleh Sony, Toshiba, dan perusahaan-perusahaan di China. Iya. Bukan hanya surat kabar kami tetapi banyak surat kabar lain juga melaporkan hal ini. Juga, kami telah mengatur berita sore untuk menyiarkan episode kemarin dari program berita populer CCTV. Episode tersebut menampilkan semua berita negatif tentang Toshiba, Sony, dan lainnya. Asisten menjawab, dengan penuh semangat. Panasonic dan Sony adalah pesaing, dan Panasonic pernah berada di depan 4 perusahaan tersebut. Tapi sekarang, keempat perusahaan itu berkinerja lebih baik daripada Panasonic. Sekarang, perusahaan-perusahaan itu berada dalam masalah, dan ini adalah peluang bagus bagi Panasonic. Jika politisi di belakang 4 perusahaan itu tidak menang dan memberikan perlakuan khusus, bagaimana bisa 4 perusahaan ini berkembang begitu cepat? Kejadian ini sempat meledak. Tak hanya harga saham keempat perusahaan tersebut yang akan jatuh, politisi yang mendukung mereka juga akan ikut terlibat. Ini adalah kesempatan bagi Panasonic untuk naik ke puncak lagi dan mengalahkan Sony, Toshiba, dan banyak perusahaan lainnya. Inilah sebabnya ketika Heitaro Nakajima dari Aiwa mewakili Feng Yu menghubungi Presiden Panasonic dan ingin dia menargetkan Sony, Toshiba, dan 2 perusahaan lainnya melalui media, dia tergoda. Aiwa juga mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memberi mereka otorisasi paten terkait dan dia langsung setuju. Membuat Sony, Toshiba, dan 2 perusahaan lainnya bermasalah saja sudah cukup bagi Panasonic untuk menyetujuinya. Juga, Panasonic merasa bahwa perusahaan-perusahaan itu terlalu berlebihan. Masih dapat diterima jika perusahaan-perusahaan itu mengambil sumber daya China. Tetapi untuk mencemari lingkungan dan mengabaikan pekerja yang terluka, itu terlalu berlebihan. Mereka telah mempermalukan semua orang Jepang. Pabrik-pabrik itu juga bisa menghasilkan uang dengan memproduksi produk tanpa merusak lingkungan. Mengapa mereka harus mencemari lingkungan? Bahkan jika mereka harus menghancurkan lingkungan, mereka tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya.
Bahkan jika mereka tertangkap, mereka juga harus mencari alasan yang baik, seperti otoritas setempat memberi mereka izin atau pabrik negara lain melakukan hal yang sama. Pabrik negara lain di China tidak menyebabkan polusi berat. Ya, mereka melakukannya. Tapi kerusakan yang diakibatkan oleh mereka tidak begitu serius. Sebenarnya, Toshiba dan pabrik lainnya telah menutup-nutupi masalah ini secara menyeluruh. Mereka telah mengurus otoritas setempat. Tapi sekarang, mereka diekspos, dan itu secara khusus menargetkan mereka. Heitaro Nakajima tidak hanya menghubungi Panasonic. Ia juga sempat menghubungi beberapa perusahaan besar di Jepang. Perusahaan-perusahaan itu semuanya adalah anggota forum DVD. Mereka dijanjikan beberapa keuntungan sebagai imbalan bagi mereka untuk mendapatkan media di bawah kendali mereka untuk menyebarkan tentang insiden ini. Perusahaan-perusahaan itu mendapatkan beberapa keuntungan, dan pada saat yang sama, mereka akan mampu menekan pesaing mereka dan memperlebar jarak di antara mereka. Aliansi DVD dan forum DVD masih bersaing untuk standar industri. Jika reputasi 4 perusahaan itu terpengaruh oleh insiden ini, kemajuan mereka akan tertunda. Keuntungan. Yang diinginkan perusahaan-perusahaan itu adalah keuntungan. Citra merek atau reputasi perusahaan hanyalah beberapa alasan kecil bagi mereka untuk membantu Feng Yu. Tujuan utama mereka adalah keuntungan yang akan diperoleh dari membuat Sony, Toshiba, dan 2 perusahaan lainnya bermasalah. Semua perusahaan menginginkan otorisasi untuk teknologi DVD. Prospek DVD itu bagus, dan mereka semua menginginkan sepotong keuntungan. Meskipun kuenya besar, jika satu orang lebih sedikit berbagi, sisanya akan mendapatkan potongan yang lebih besar. Inilah sebabnya mengapa semua perusahaan itu bersedia bergabung, dan menghujani Sony, Toshiba, dan 2 perusahaan lainnya. Pada saat yang sama, perusahaan mampu meningkatkan citra merek mereka. Ini adalah hal yang baik bagi mereka, dan bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini. Panasonic telah mengeluarkan pernyataan tentang polusi yang disebabkan oleh Toshiba dan beberapa perusahaan di China. Tidak ada perusahaan yang boleh melakukan ini di negara lain. Toshiba, Sony, dan 2 perusahaan lainnya telah mempermalukan Jepang atas tindakan mereka di China. Mereka harus segera meminta maaf dan berhenti menyangkal tindakan mereka. Presiden Aiwa Heitaro Nakajima mengatakan bahwa Walkman Aiwa mampu mengalahkan Sony dan CD player Aiwa mampu mengejar mereka, bukan hanya karena produk Aiwa lebih baik. Itu juga karena citra merek Aiwa lebih baik dari Sony dan telah memperlakukan setiap karyawan sebagai satu keluarga besar. Kita dapat melihat bahwa setelah berita tentang Toshiba dan perusahaan lain yang mencemari lingkungan diangkat oleh banyak media Eropa dan AS lainnya, banyak wartawan dikirim untuk menghubungi perusahaan yang terlibat. Tapi Presiden Toshiba dan perusahaan lain tidak terlihat. Apakah mereka diam untuk menyembunyikan rasa bersalah mereka? Tak satu pun dari perusahaan yang terlibat telah keluar untuk mengklarifikasi berita yang dilaporkan di media China. Dari gambar dan rekaman, kita bisa melihat logo perusahaan-perusahaan itu. Menjelang siang, insiden ini dilaporkan di seluruh media Jepang. Kejadian ini bahkan sempat membayangi pemberitaan beberapa politisi. Insiden ini meledak di luar proporsi itu karena Panasonic dan beberapa perusahaan lain. Furonki juga menggunakan koneksinya untuk menambahkan bahan bakar ke api. Untuk menekan harga saham suatu perusahaan, cara yang paling sederhana adalah dengan membiarkan perusahaan tersebut kehilangan kredibilitasnya dan membuat para pemegang saham kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Dengan cara ini, pemegang saham akan membuang semua saham yang mereka pegang, dan harga saham akan anjlok. Keluarga Fu memiliki banyak saluran distribusi di banyak daerah. Karena mereka sering harus mengiklankan produk mereka memiliki hubungan yang baik dengan media di wilayah itu.
Dengan sedikit uang, mereka dapat dengan mudah membuat media tersebut melaporkan kejadian ini. Ketika orang-orang mulai memperhatikan berita ini, media lainnya akan mulai melaporkan kejadian ini secara gratis. Hal ini karena berita ini akan menarik pandangan dan dapat mendatangkan keuntungan bagi media. Juga, banyak negara membenci Jepang. Ini terutama karena orang Jepang pada dasarnya arogan, dan perusahaan Jepang terlalu serakah. Ini adalah kesempatan untuk mendiskreditkan perusahaan Jepang dan bahkan mencoreng citra Jepang. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Menjelang sore, ada berita lain yang membuat Jepang panik.